Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa wassalatu wassalamu ala Muhammadil fatih lima ughliqa nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadaril azim. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa shurfatihim. Wa qala ta'ala fi al-hakim rahmatullahi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala sabil fa'isatun min ayyamin ukhra. Wa qala sallallahu alaihi man fariha bidul Ramadan haram jasadahu an-niram. Sadaqallahu alazim rasul. Walhamdulillah walhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat wa habibah sayyidah sayyidah Mustafa sallallahu para alim ulama, para kiai, para ustaz, ustazah mengikuti ma'ahid wabil khusus di Ma'had Baitul Mubarak, para tokoh masyarakat, bapak ibu, adik-adik dan putra-putri kami yang saya sangat sayangi. Masih bisa Bu ya, sebentar saya ini. Ini apa pakai baju? Tadi saya pakai kaos saja. Ada hujan ada kayak gini. Hujan tambah lagi tambahin lagi. Kedinginan, bukan apa bajunya ini. Kedinginan. Jadi semalam di Ajihan diberi baju oleh anak. Tadi di sini baju oleh ini. Jadi pakai semua. Nah, alhamdulillah ada hujan. Berarti langit ikut bergembira, turun ke bawah dan kodok-kodok ikut berbaca salawat. Maka insya Allah ada berkah ya Allah. Sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berpanjang karena cukup tadi semua pembahasan dari soal pesantren Ustaz Darul Mubarak dari putra kami Haji Ofaillah sudah dibahas, rukun Islam selesai semua. Hanya ada saya sedikit saja. Orang bertanya bagaimana akan menjadikan anak yang soleh. Itu jawaban gampang-gampang, sulit. Karena tidak bisa membentuk anak yang soleh ini kecuali melalui 3 orang yang bekerja sama dan sama-samanya. 1, orang tua yang ingin anak soleh itu orang tuanya. Jika bisa dibentuk sendiri orang tuanya. Jika tidak bisa dikatakan ke pesantren. Tapi pesantren berarti ada santri. Nah, jika ada santri harus ada kiainya. Ini 3-tiganya ini tidak bisa, tidak berfungsi. Karena lain dengan sekolah maupun pesantren. Karena ilmu yang kita latih ilmu Allah. Al-ilmu nurun wa nurullahi yudai asli. Ilmu ini cahaya Allah dan tidak bisa dicampur-campurkan dengan maksiat. Ini mari mudah-mudahan kita malam ini bisa akan mencapai anak jadi anak soleh yang soleh. Jadi tidak segampang kita ini menandakan pondok doang. Alim jadi anak soleh belum tentu. Kenapa? Harus 3-tiganya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, ibu-ibu sekalian, terutama ibu dan juga bapak, kewajiban orang tua yang pertama adalah yang dimakan oleh kita sendiri, baik ayah dan ibu dan juga untuk anaknya harus wajib yang halal. Jangan diharap daripada yang haram. Dimakan kita orang tua haram, dikirimkan yang haram, beri kitab Quran haram. Bagaimana kira-kira? Kita sendiri kita akan dapat. Alim mana apa? Tidak alim. Alim sekalipun ilmunya tidak akan manfaat. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah untuk mencapai yang halal. Ini para ibu. Jangan sekali-kali atau memang kita tidak bisa. Hanya katakan sudah judi, sudah judi. Silakan berjudi sampai mati. Ayo kita. Wa innaka mayyitun. Silakan kamu hidup kamu sendiri kata Allah.
Mau judi kek, mau anko kayak narkoba kek, mau sholat, mau zikir silakan. Tapi ingat satu, kamu pasti mati. Mati kapan? Gak tentu. Beda jalur lain sayur seakan. Nah, sudah sampai Nabi Allah, satu detik pun tak bisa. Kita berdua tak bisa mati. Masih muda pun, ya malaikat jangan mereka saya belum kawin kan satu malam kan. Kamu rasanya saya mati tidak apa-apa. Dah bisa. Atau sih ya Allah jangan mati dulu ya Pak. Saya masih di sekolah jadi pakai jangan diambil. Dah bisa. Ini mau datang ke sana sehat, kaya, cantik. Kita sudah janji kan tak bisa. Ini pada kita sekalian ibu punya rahasia untuk mencapaikan. Maka kenapa ini halal ini? Karena jika al-amru nabatu minal haram fanaru aula biha. Daging yang tumbuh di padang haram maka itu makanan neraka. Justru di mana kota sekarang apalagi yang halal saja sulit masih banyak yang halal. Hanya kita yang malas itu menjadi. Jangan memikirkan ini rumah, ini mobil, ini. Jangan ada kita sudah ubi, mata, kakan, halal. Hidup sebentar. Tapi sekarang mungkin sudah kelewatan 80 tahun. 80 alhamdulillah masih Allah bisa duduk sini. Sebenarnya sudah banyak dikasih umur, banyak yang putih kami dua-duanya sudah almarhumah. Ini kita introspeksi diri, karena kita akan mati semua. Maka apa? Kita pun kasih dunia berapa? Kata Allah kalau kasih dua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak membuat menjadikan manusia dan itu tugasnya supaya ibadah kepada Allah. Ibadah itu bukan hanya sholat. Ada ibadah mahdoh, salat, puasa, ada ulul mahdoh. Seorang suami raten kasih sayang ke istrinya ibadah. Surat istri baik kepada suami ibadah. Orang tua kasih sayang ke anak itu menjadi anak soleh ibadah. Seorang anak baik ke orang tuanya ibadah. Seorang menantu baik ke orang tuanya ibadah. Baik dengan sapu dan tetangga itu ibadah. Berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Ada seorang lapor dari ya Rasul, saya punya tetangga seorang perempuan. Jika malam dia berpikir sholat, jika siang puasa, bayangkan malam bikin puasa dan zikir. Jika siang puasa, satu tidak penyakitnya, tidak akur dengan tetangganya dibuat masuk. Tidak akur dengan tetangganya, hasut, benci, abur, marah. Apa salah dia min ahli neraka? Perempuan ini ahli neraka. Bayangkan, sholat, puasa dikerjakan semua, satu saja benci kepada orang lain, hasut ke orang lain. Ini bahkan apalagi sudah nggak sholat, nggak puasa, kerjanya yang jelek itu. Ke suami berani, ke istri dihina, anaknya nggak diurusin, dengan tetangga nggak baik. Gimana kira-kira? Mudah-mudahan kita selamat semua ya Allah. Ini para ibu sekalian. Jadi sekarang bukan orang mana yang kita ini. Jangan diharap orang kaya itu dia senang. Dohiriannya, batiniannya dihisap, yang halal dihisap, yang haram dianggap disiksa. Makanya Rasulullah pada satu saat memberi pengajian. Dengar yang Rasulullah bilang ada orang pencuri mau curi, tapi lihat dekat masjid Nabawi Rasulullah yang beri pengajian itu, dia mesti apa pengajian ini sih isinya? Rasulullah beri riset mantarokal haram yanalul halal. Pengajiannya, mudah-mudahan dia ini ikuti. Siapa yang meninggalkan barang yang haram, Allah akan ganti mendapatkan barang yang halal. Siapa yang meninggalkan barang yang haram, Allah akan ganti dengan barang yang halal. Ini sampai apa pencuri ini? Pencuri ini apa? Sudah gitu, selesai. Pencuri betul. Biar sudah tahu Pak, mesti mencuri. Mencuri ke rumah seorang janda kaya. Orang kaya janda namanya pencuri, pasti tidak lewat pintu depan, lewat pintu belakang.
Dibuka pintu belakangnya sampai ke dapur. Sampai di dapur dapat makan. Banyak makan. Wah, lapar pencuri. Lapar sudah mau makan. Ingat tadi yang nanti suku pinggan di kitanya lewat, tapi benar-benar kupingnya mendengar karena sudah hatinya bahagia. Sudah mau makan, ingat. Mantal kal haram, dia nalul halal. Siapa yang menikah yang haram akan diganti oleh orang yang tidak jadi. Tidak jadi. Akhirnya masuk ke lain kamar, ada lemari. Dibuka, wah semua. Waktu ini kapan lagi? Cukup mencuri sekarang saja sudah cukup. Mau dibantu, mau diambil sudah masih. Mau diambil, ingat kasih pengajian. Maka kalau haram, dia nabul halal. Siapa yang menikah haram, ada bayarnya. Tidak jadi lagi. Akhirnya masuk kamar ini. Namanya kamarnya perempuan janda muda, tidak punya suami. Itulah kamarnya sendiri. Dia sudah terbuka. Waduh, sudah ini. Sudah atur doa berkata dari Arab. Ini ya, mulus di kamarnya. Dia hanya baru melihat si perempuan ini terbangun. Mungkin mencuri. Loncat. Akhirnya lari ke masjid. Lepas sholat subuh. Setelah sholat subuh, si perempuan hilang puasa baginda. Ya Rasul, tadi rumah ada pencuri ya Rasul. Dia masuk kamar saya. Saya lihat ya, saya mekik ya Rasul. Jadi dikatakan oleh masyarakat, siapa ada jemaah kira-kira yang mau mencuri ke rumah para korban ini? Ini akhirnya dan saya pasti Rasulullah tahu kata si laki. Lebih bagus ngaku dah daripada yang ngaku. Iya ya Rasul saya. Dipanggil. Lah kenapa kamu mencuri? Mau mencuri? Iya ya Rasul. Saya memang sudah mencuri. Saya lapar punya apa? Tadi saya mau mencuri ya Rasul lewat di masjid. Rasulullah beri pengajian. Lepas mangkal haram dia nabi halal. Siapa yang meninggalkan haram ala kasih yang halal. Itu saya rasa alhamdulillah ingat itu. Saya akhirnya masuk ke rumah adik ini. Nah, dipanggil serta yang pencurian itu. Akhirnya saya dapat makanan ya Rasul. Saya mau makan, ingat mangkal haram dia nabi halal. Yang meninggalkan yang haram akan diganti yang halal. Dan jadi saya Rasul. Tapi sudah masuk ke dalam, saya lihat kemarin banyak emasnya, itu sudah tergoda. Mungkin saya ada kandang mencuri lagi seumur itu. Tapi sudah saya mau ambil, ingat lagi ya Rasul, pengajian Rasul. Jadi yang meninggalkan haram dikatakan. Akhirnya saya masuk ke rumah adik ini katanya, malu-malu. Ya gitu Rasul, saya baru lihat Rasul, dia mekik, saya lari. Nah ini bu janda buka di sini. Yang halal, jangan jadi yang haram. Akhirnya Rasul bilang, tanya pula, kamu punya suami? Enggak ya Rasul. Tanya si Maling, kamu punya istri? Enggak ya Rasul. Tanya si perempuan ini, kamu gimana jika kawin sama ini? Jadi ya lumayan juga, biar Maling pun ganteng juga ini. Ganteng masih muda. Apa kata Rasul? Dibilang laki, kamu gimana jika kawin dengan ini? Lumayan juga ini, cantik kaya. Akhirnya dikawinkan ini. Pencuri dengan orang pencuri. Udah dikawinkan. Tadi nasi yang di dapur halal tidak? Karena sudah punya istri. Emas yang di lemari tadi haram. Udah kawin jadi betisnya tadi haram lihatnya. Sekarang sampai pangkal betisnya halal. Ini kita Bapak ambil iktibar ini kepada kita. Insya Allah jika kita meninggalkan yang haram, Allah pasti yakin Allah akan mengganti, insya Allah. Karena ini jadi tidak Rasul. Rasulullah tidak tahu mengganti. Wallah lagi punya Allah jatuh mengganti. Tapi jika kita terus kita kapan saja ini saja judi bahwa jangan diharap. Jika kita masih ingat tobat husnul khotimah masih utuh. Jika takut matinya dalam su'il khotimah, mau kemana? Jangankan kita tidak punya, saya pun dapatnya korupsi, dapatnya judi, dapat main, narkoba, mau dibawa mati.
Kira-kira mobil kan bisa dibawa. Kalau enggak, saya pamujinya 3 tolongnya bapak, 2-nya punya kamu, saya punya bapak, tolong nanti kita bawa ke kuburan, bawa dengan mobil terus ke kuburan. Kira-kira bisa? Bisa. Kita kita istri kita coba tanyakan siapa maunya punya istri. Jadi kamu sayang enggak? Misalnya kakek kau nih, ya misal lah bang, misalku, ini ya bang, orang yang lain kok pakai. Oh ya manusia dari bayinya ya, engkau mau mati ya, engkau minta tolong kaki, mau iya lah bang, minta apa tadi kok? Minta apa saja saya tunaikan. Oh iya mudah iya kakak benar-benar cinta kau. Kau jika saya mati, dan kuburkan dulu. Saya tidur dengan kamu di kamar 1 malam. 2. Enggak bu lagi bu. Bu, mau lagi dengan omong, mau lagi cinta, neng kamar 2. Semalam genteng enggak? Insya kita tahu itu lewat tua. Bohong. Begitu juga bapak kita ininya. Pokoknya saya bang tidak saya mati, abang tidur dengan saya di kamar. Bohong. Ini bohong. Jika itu apa yang dicintai apa cantiknya mudanya apa? Kita cinta kepada suami istri karena ada nyawa. Mungkin pada nyawa, kayak pada nyawa. Juta aku. Ini pertama. Makanya ini anak yang soleh, berusaha. Kedua, jangan tinggalkan ibadah. Mana dia puluh ya Allah berada dosa ya Allah. Mengkula anak pula, maka oni pada menjadi anak tak son kita akan maafin ya Allah. Karena untuk syarat untuk selamat ada di dalam mati telok tuh. Pertama sedang bisa dosa jadi. Setelah bapak nyumbang pondok ini, masjid ini. So, kita meninggal, alhamdulillah santri bakal berapa ratus 100 sekarang umpamanya. Jangankan berada tidur tapi dapat pahala dikasih 5. Ada sholat masjid 100 juga ada, tidur. Sampai kapan? Sampai selesai orang. Tapi yang tadinya ini dosa banyak, ditambah kiriman pahala dan zaman jariahnya, ini menguras sampai hilang. Yang kedua ini, kita buka di sini ini. Waladin sholihin ya Allah. Orang tuanya dulu biar tak punya, maksa anaknya dipondokkan. Sampai kurang dia nak beli apa, tak punya emas, tak punya apa. Mikirkan tiap bulan untuk ngirimnya. Sampai anaknya dia menajat, ya Allah, kami bodoh ya Allah. Kata dosa, ya ampun ya Allah, kata ya Allah. Jadikan anak kami ya Allah, mendikat dapat timur menjadi anak yang soleh ya Allah. Diterima oleh insya Allah. Jadi kita anaknya setiap sholat Allah firli walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Rabb, ya Allah, surati dosa kula ya Allah. Abang sini, surati makmu kula sekali kok kula ya Allah. Kali sana ya Allah, makmu kula ya Allah. Pada ni sana mak bangun saya kula ini, kula bendong ya Allah, kula yang buat ya Allah. Itu tadi saya anak di pondok ini Bu. Tapi bagaimana harus terlihat? Satu hal, tidak cukup alam. Tapi tidak ikut sama. Satunya sholat terus, tapi haram. Yang satunya halal, tapi ibadah. Sama-sama. Apalagi dua sudah tidak ibadah yang haram. Bagaimana kita dengan anak kita? Allah Muhammad. Ini Bu untuk mencetak. Sampai benar-benar orang Malaysia ini bertanya ke Habib Musim. Jangan itu Kiai Habib kasih apa? Apa? Untuk Malaysia potong Kiai akan mengatakan tindak baik seperti. Dalam masih ada cara nak bawa anak sangat nikah. Sebab Habib Musim. Mau Kiai ya banyak agak banyak Bandung Jono je. Kiai kemarin terus pak. Sebab Habib Musim. Mau nak Kiai agak banyak anak terus pak. Rospa balik ini lari ayo sampai anak segantang sepentarang hanya begini empon lah tuh kita bangun separah oleh separah pun dapat lekaka celang butul kotak saya cuma mator apa tak jatuh ada hari apa tak apa salah kan Kiai yang kebaik putra, Kiai dipilih Allah Ta'ala. Sebelum nak kebaik anak,
ki akhlaqunna katibatun Allah Ta'ala. Lo berada baik ya ki adikir Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagi pakai sini kapai kotong. Allah Ta'ala Muhammad. Nikah bagi orang tua. Pasti ada gurunya, kiai yang ngajar. Siapa gurunya? Ya tapi alhamdulillah guru-guru ini sudah tamat di pondok-pondok semua di Jawa, di sini, benar-benar mereka ini. Apa? Berat. Jadi kiainya berat. Sudah tidak digaji tapi tanggung jawab ke kullu qurra'in wa qurra'in ma'rufun adati. Ketua pemimpin tanggung jawab. Kiainya tanggung jawab tanggung jawab. Apa kiainya? Satu, harus mendidik anak-anak dengan cara yang baik. Ud'u'in nasabi li rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak mereka murid-murid dan anak-anaknya ini ke jalan yang benar dengan cara yang lembut dan bijaksana. Tidak boleh hanya keras saja. Keras sangat tepatnya. Tapi jika anak masih bisa harus dituntut dengan lembut, sesuai dengan kemampuannya, otaknya. Baru jika tidak tidak baik, baru diberi tekanan sedikit. Jika tidak baik, baru yang terakhir itu. Dan sekarang bagaimana kita mau didik kiai? Dimarahi salah kiainya, apalagi dipukul, lapor polisi. Jangan diharap anaknya itu biar angin. Dulu enggak. Jika anak kita balik, lapor, maaf. Apa ini tadi? Di Ustaz Maaf, ekopen, kamu jauh sana. Karena kopen sengaja ketat sekali rumah. Rumah kita mau kalau saja tidak jauh mereka tinggi. Malah dia kalau di mama saya boleh belajar bekerja. Apa belutul boleh berkata dengan mereka etak. Alhamdulillah, insyaallah. Dan boleh ada mereka alam kita amin. Lepas ini kita apa mereka? Titik lapor mereka, titik lapor banyak lapor tu. Pada petugas siapa? Pada kopen sana, Pak mandakan kopen ustaz ikhlas. Jadi apa? Maka digunakan pancingan ikhlas sunnah bukan ini. Ikhlas sunnah. Monta ikhlas pakai juga bisa bertahan berkobar. Lalu sunnah. Jadi kan mana? Aku nyaman deh. Sampai adik-adik dua saja mengakan saja sebagai dengan apa tak main. Nikah berlepas benar-benar luar Pak Duratur. Umina aduh. Alah dia itu umi. Kita betul ada. Dia ada waktu-waktu kita. Ini kesal ya Pak. Ada apa? Ada perkara ajuran yang ke anak TV. Yang ke anak TV. Kamu tak ada siapa juta malu Allah Ta'ala, malu ke sampian, malu ke masyarakat. Makanya Ustaz jadikan apa juga. Jadi Ustaz jadikan kau nyontoh aja bercontoh selesai. Berikan anak roh abadnya, bagaimana? Ustaz dia bagaimana? Bagaimana anak baca Ustaz jangan rohan. Nih kan aku ingin tidak ada Ustaz. Nah pas saya bagi kita santai Ustaz kamu meraktekin. Ini kan terbuka apa jadi Ustaz? Dua aki putranya sampainya. Nggak mampu banyak ada kemampuan kita. Bukan Ustaz itu, tapi Allah tak beri hidayah anak jadi anak soleh. Bukan hidayah itu pakai pakai kerja yang baik. Maka bisa pinggirkan bersaing, contohnya jaga kerabat ketat, beredukasi dan bermotor. Amin ya rabbal alamin. Ini kemana? Ketika pasti dengan itu anak nikah, udah anak soleh, saya pada benar Allah Taala. Boleh bawa orang anak saya nikah. Telok santai. Dan bagaimana sampai menjaga saya ngerti. Untuk sampai tolong memberikan, tidak melanggarnya, memberi pelajaran, bacanya, sampai dukung. Coba. Dan juga sebanyak biaya produksi. Kan banyak ada kenapa? Orang lebih tahu kenapa aku. Sebanyak itu ini sebenarnya kanan kalau kali 5 kali dari kayak mana bulannya. Ini keseberapa? Lalu sudah. Begitu ada kita semua itu galak seragam. Mak kita apa hasil sikat itu betul coba kalau itu.
Ini kalau si bodoh atau opsi, nah boleh setinggi air betul. Jadi kita baca dengan pun boleh mendapat anak atau pembangunan jelas beri. Kita wali murid. Baik kan kalau kakak itu sampai di hadir, Ustaz, kasih kamu berpengalaman Ustaz, nikah kau ini kan kau kacau nggak nikah. Oh ini sama, nah, mun lakan pas kau dulu, berarti kau sampai tujuh. Tapi dia sampai ajunan nikah sampai dengan anak kau lebih tidak lah. Ini sampai. Tapi dengar, jangan bohong. Di pondok saja sudah bohong rasanya. Bagaimana nanti keluarnya? Harus jujur tinggal untuk kitab, ya Pak, saya beli kitab Pak, harganya 20.000 untuk kuis saya, 30.000, 50.000, itu jujur saya katakan. Jangan sampai, le bapak kuda ini kan yang guna bagi waktu, kuda korupsi hasil korupsi itu. Jadi kuda bapak kuda anak kuda waktu. Mereka daftar kitab 700 itu, serang-serang. Nah, kitab itu kan, bapak tak bisa. Apa? Kitab apa? Siapa mu'alifnya, sekarang siapa? Langsung apa? Kuda kata dikit datang, kirim uang banyak. Tak tahunya, bapak kita datang pakai CCTV. Jadi kayak gitu, tak bisa korupsi betul dia. Kita mesti kayak gitu. Dan kita, jika perlu kita belikan kitabnya. Yang penting sama, jangan tidak sama. Nah, anak itu banyak yang kadang-kadang lagi, kadang juga keras bohong. Jangan terlalu percaya anak-anak. Jadi berkomponan serapa kontrol dengan itu. Mereka sedikit. Maaf para bapak sekalian, nikah boleh misalnya ini, nikah bangunan, rasa boleh di kita untuk petang serang bom bapak-bapak, tapon ibu-ibu, kapupan serumah yang beri sumbangan mulai dari masjid, bangunan pondok, mudah-mudahan Allah melipatkan di dunia dan akhirat. Yang tidak nyumbang, yang tidak mampu dengan doanya, mudah-mudahan Allah kabulkan doanya. Karena saya nyumbang dan akan kita sumbang, dan saya ini 2 tahun saya tidak nyumbang umi, tapi uminya selalu minta ada orang itu yang baik, itu yang paling baik, dia tidak tahu ditolak minta uminya. Jadi minta apa, minta diberi. Pak saya bisa. Oh Pak Dikin ini, Pak Dikin ini baik kok, kita sampai beri ini. Aku akan coba sampai aku balik. Mana kiai sepuh itu tak tahu kelihatan. Ya, saya boleh kisah Pak Adu biasa di boleh boleh. Ini kan boleh tak pernah bangun al-jihad. Al-jihad itu hanya wali murid sama, wali murid al-jihad. Kau minta sempurna. Beribadah bukan biasa itu. Takut ibu seni. Maaf saya orang Mansero, saya ingin menyanyimu kepada kawan-kawan ini. Tapi saya lain. Takut nanti bapak masih tidur, saya bangun bapak atau saya nanti di bapak ada terus, makanya saya ini. Kecuali diundang itu pun jika saya sehat. Dan alhamdulillah ada undang pun oleh tenang juga. Sampai alhamdulillah benar-benar nih boleh. Kita ada unsur ya alhamdulillah bahwa sehat. Wassalamu Muhammad. Jadi inilah 3 syaratnya, mudah-mudahan anak kita jadi anak soleh, ilmunya manfaat jadi anak soleh saja yang bisa menyabarkan kita. Oh itu lepas dari neraka anak soleh aku insyaallah taala. Jadi tadi kewajiban orang tua, kewajiban ustaz, kewajiban anak kita. Alhamdulillah saya titipkan Mbak tadi kata ustaznya, anak kita hal ini ada yang sudah wisuda pengabdian dan ini mungkin jika sudah nanti keluar. Bisa Bapak lanjutkan ke mau kuliah bisa, jurusan agama bisa, jurusan ekonomi bisa, jurusan KUA udah bisa. Jadi bisa jurusan KUA sifat saya lebih dari boleh bersama kita betul. Jadi saya pesankan, tapi seperti tadi bertabarok tidak bisa dipas, tetap diawasi anak kita, anak muda sekarang. Ini anak muda sekarang, insya Allah. Ini yang kita pesankan. Yang terakhir, saya minta maaf. Jangan lupa Ramadan akan insya Allah tidak malam Jumat, insya Allah malam Sabtu. Insya Allah, ya jelas akan sampai seminggu waktu. Apa? Tadi man fariha biduni Ramadan harumal jannah sadaru adinda. Sekarang Bapak gembira, alhamdulillah. Ibu-ibu gembira.
puasa tiba ya Allah, berikan saya sampai ke puasa. Allah berikan rezeki besar, beban di Ramadan. Berikan tadi yang bulan Saban dan bulan Rajab dan Saban, sampaikan saya pada bulan. Kenapa? Jangan kita orang kuburan nunggu di Ramadan. Ayah-ayah ibu kita di kakek kita nunggu di kuburan. Kenapa? Jika masuk satu Ramadan, ini siksa ini diangkat oleh Allah sebulan Ramadan. Jika ini ada doa dari anak-anaknya, amal-amal anaknya yang diterima, insya Allah terus diangkat siksanya. Tapi jika dia tidak ada yang berdoa dan tidak terima, maka nanti sawah disiksa lagi. Makanya orang kuburan apalagi kita. Jadi mudah-mudahan kita, Bapak Ibu malam ini gembira bahwa Ramadan. Karena ingin modok sholatnya, ingin zikirnya, ingin tadarusnya, mati nanti malam insya Allah mati syahid. Dalam orang mati karena masuknya Ramadan, maka diampuni dosa. Amin. Maka rasa umur, apa tahu Bapak kita tahun ini belum tentu kita sampai ke Ramadan akan datang. Jika kita sampai nanti malam satu ini kita sampai, ayo kita puasa yang baik. Kami so'imin dari salumin sami ilal jua awal atas. Banyak orang puasa banyak, tapi tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala. Kulpak kudusan. Cuma oleh arjen haus, arjen lapar. Banyak orang puasa tapi tidak dapat pahala. Kenapa? Karena hanya dapat lapar. Kenapa? Jadi banyak membanggakan buah dongeng, fitnah, riba, atur, marah. Ini menghilangkan pahala semua. Mudah-mudahan kita tahun ini di panjang umur sehat dan bisa menurut Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Tidak mati menjadi dalaman Allah dalam ampunan Rabbi. Dan mudah-mudahan kita kumpul semua nanti dengan guru kita dengan Nabi dan Rasul SAW. Jadi sekarang ada tadi Pak Ustaz Akhirnya menjelaskan sekarang ada fitnah besar. Fitnah yang luar biasa menghancurkan kita, masyarakat pecah belah. Ada dia yang kualim sekali, tapi ini ulama dunia dilawan semua. Orang yang kaya yang alim-alim dulu tidak ada, dilawan semua. Bapak tahu ya, sudah tahu kan? Dan ini malah Habib-Habib ini katakan turunan Yahudi. Walhamdulillah ini. Bahkan guru-guru kita semua yang alim ke atas, Hakim As'ari, Wali Bangkala, Imam Nawawi, guru-guru itu dari Habib ini semua. Dengan orang yang tidak dia berarti putus sanadnya kepada kita Rasulullah. Dan ikut-ikutan kita, yang ikut-ikutan. Buat saya biar ikut kajian yakin kan Sultan Abdul Rahman Wali Allah. Coba Bapak Ibu, yakin tak Sultan Abdul Rahman Wali Allah? Habib Husain dia kajar dari Allah. Habib Soleh yakin dari Allah. Oh tak yakin, tak yakin. Pak yakin Habib Soleh Wali Allah. Mesti tak yakin, beri tak yakin kita apa kebiasaan. Karena jadi kita benar yakin, beri Allah sudah terjadi. Apa yakin kita Habib Husain membawa itu walinya Allah? Apa yakin Kehol Bari itu walinya Allah? Apa yakin Kiai Habib Husain wali Allah? Apa yakin Umar Irama walinya Allah? Wah, yakin tak? Oh, banyak yang yakin Umar Irama. Kenapa saya yakin Habib Soleh wali Allah? Karena yang mengatakan wali bukan saya. Kenapa yakin bahwa Kehol Bari wali Allah? Yang mengatakan adalah Habib Soleh. Kehol Bari wali Allah. Habib Husain mengatakan Habib Soleh wali Allah. La ya dari wali ila dua. Tidak ada kami yang wali kecuali wali Allah. Jika kita tidak yakin bahwa yakin Allah, berarti tidak yakin kepada orang-orang yang soleh. Wadubillahi dzalik. Maaf. Banyak yang yakin sekarang ummah wali Allah. Waliyun min awliyaillahi di mana? Saya bisa menyaksikan nanti. Mudah-mudahan jadi saksi. Jika saya ini Habib ini memang orang jelek semua, Habib Soleh, imam semuanya, Imam Haddad, Rasul Haddad semuanya, tidak apa saya bersama mereka Habib-Habib itu masuk neraka apa? Siapa yang yakin Habib ini tidak apa kita ikuti. Siapa yang yakin kamu mau ibadat SCS-nya ini, biar Bapak yang masuk surga.
Ini kan paham kan? Ini kan setan nih kan ya. Setan itu paling nggak ada, kalah ini. Karena setan ini kuliahnya di surga. Ingat tidak? Setan ini kuliah di surga. Kawannya Malek, kawannya Nabi Adam, Nabi Hawa. Karena setan itu sombong, aneh sombong, takabur, sombong. Apa di Allah Taala? Sebel. Kenapa yang buat? Tak mau. Melakukan ini enggak, melakukan ini menarik, wahai tahun itu. Ya Allah tak mau saya. Saya kan buat yakin. Dia di balik sana. Kata Allah turun. Jadi mukul ini kata kebetulan kebetulan setan ini buat tahu sesuatu. Coba sombong. Nah ini juga pun kiai sombong. Kiai kita kabel alim, kabel tawa. Kabel tawa itu dari siapa kiai? Dia beri tahu. Tak tahu ni tahu dia anak ada yang mereka dengar. Dia tawa tu. Zikir malam tawa tu, salat tawa tu. Mereka tak kira pasti ada. Bagi semua elabor. Masuk akal. Ini kabur. Jadi tidak elemen setan, tapi setan ini kuliahnya belajarnya eral swasta. Saya dosanya om, kata Malek, kata Tabi'ah, kata Nabi Hawa. Kenapa? Karena sombong dia Allah pada tiga. Bulan tentang ilmu bulan. Kiai itu sombong sama seperti ini sombong Allah. Amin. Berikan ada nih kan, makanya dibuatnya sampai kiai ini potong di kaki kiai pun tapi bersantai kasihnya ini. Mereka lain tak dulu. Mereka ya siap jadi. 2003 ada, baru 2004 ini ada masalah ini. Dan akhirnya orang tapi berkiai kan berendah. Jadi saya kiai semua ini. Masya Allah, masa semua ada Allah. Ini kapan kita kata ini keyakinan. Malah beda. Kedua lagi, man mata ala hubbi ali Muhammad mata syahidan. Siapa orang yang mati dalam cinta kepada anak cucu baginda Rasulullah itu mati syahid. Wa man mata ala hubbi ali Muhammad mata mustaqbil al-iman. Siapa yang mati dalam cinta kepada keluarga baginda maka itu sempurna imannya. Wa man mata ala hubbi ali Muhammad yasifu yajana langsung urus ila baiti saudiha. Orang yang mati dalam keadaan cinta kepada keluarga habaib tadi maka akan diiring ke surga seperti manten. Maksud tapi yang belakang ini. Ala wa man mata ala budi ali Muhammad kata bahwa baina ainihi ayatun min rahmatillah. Ingat, tahulah siapa yang mati dalam keadaan benci ke salah satu turun Rasulullah ditulis dan tidak kaminya ayatun putus dari Allah. Orang ini kalau membaca ia tak apa beri. Kemudian dia kadang-kali topol gitu. Ikan, dia topol. Tapi kalau dia diambil mesin. Oleh kaki topol dia, nokol dapat kritik tidak beci. Ini kan. Dia salah. Dia emak sama sambal kita ini. Makan tentang itu. Ini kan, ketemu saya tepat di Habib jatuh. Kiai emak embu guru Habib jatuh benar-benar. Lapa dan maksud bima siatil khalik. Jatuh manusia saya ajak maksiat kau kata. Bina biakin Romlera kuat jatuh. Di hati Romlera kuat jatuh. Di kiai jatuh. Mun maksiat jatuh. Mun bagus pakai bikin jatuh. Kudil hikmah wala min famil kafirin. Ambil yang baik walaupun keluar di mulutnya orang kafir. Kocak bikinan. Untuk minta apa sih teh? Minta apa kafir? Oh bagus. Kalau tahu apa kafir yang akan berarti aja boleh. Kok tuh iya kok udah jadi kaki tidak baik nanti kok salah. Itu yang mau. Mun bagus dari siapa saja apalagi rasanya dari Habib, dari kiai, dari orang tua, dari kiai, dari suami ikut. Mun jelek bisa waktu jangan ikut. Tapi beda pada sudah putih hikmah wala min butik dajjal. Kalau sebagus keluar dari pantai ayat. Ambil yang baik walaupun keluar di mata mun sebungkul kanan. Berarti kalau mun cepret ke salah.
Akhirnya yang baik dari siapapun sendiri. Ya, ini Pak. Jadi jangan mau pakai kita lanjut. Jadi kita juga bisa dikulit dengan kita itu cekal. Yang gula yang mati mut, nikah sampai membatal aksi kulu bermacam. Bila kulu tak kulu bermacam dia kita orang nikah berarti kulu bermacam tak ia ke kulu saja. Sampai ke Nabi Muhammad. Kenapa? Kulu kita kan kulu. Jadi kan cek pakai kita hati Pak. Pakai aja ke guru nih sampai, insya Allah selamat, amin. Kita lakukan dan kemudian untuk orang, nak guru yang mendapat dikai maksima, pola takut benda, cakap kisah anu, pola kisah dah, kita apa bersebut, nafsi. Yang penting wajib mendapat, oleh hak walau kan namun, pada pak sehat yang terbaik pada pak untuk sebaik. Jadi yang kita masa guru aku bersabian, biar Allah Taala apa dan guru pulang. Sampai berbagi jam waktu salam, masa suara susah, dengan maka Ramadan nikah, tapi dengan mati kepada Allah, dengan Allah, berkali syafaat baginda. Tak laku para beri makan sepura. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa habis.